Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini, dan ampunilah segala dosa-dosa kami dengan kerahiman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam hati kami, supaya kami dapat membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 12 sampai dengan 19, dengan perikop permulaan penderitaan. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus meneguhkan para muridnya supaya tetap teguh dan bertahan kendati mengalami kesulitan, bahkan ketika nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka harus teguh di dalam iman dan menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Sebab menjadi pengikut Yesus memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tidak mudah dalam hidup bermasyarakat. Kadangkala kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengalami perlakuan tidak adil karena keyakinan dan iman yang kita miliki. Dalam arti tertentu memang terjadi banyak kasus di mana agama justru digunakan untuk mendiskriminasi sesama. Tidaklah berlebihan jika kita menyebut orang-orang seperti itu disebut mabuk agama, karena itulah sesungguhnya yang terjadi. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kemabukan agama itu, banyak orang dengan sewenang-wenang menghina sesamanya dan selalu menganggap dirinya paling benar, sehingga selalu menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mawas diri dan berdoa agar selalu berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janganlah pernah takut dan gentar di dalam kehidupan ini. Jika kita sudah menyerahkan
jiwa, raga, roh, kehidupan kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan memberikan hikmat kepada kita dan memberikan Roh Kudusnya untuk keluar dari masalah kita. Dan Tuhan Yesus berjanji kepada kita, tidak sehelai rambut di kepala kita akan terjatuh. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Tetaplah hidup di dalam firman Tuhan, walaupun kita mengalami ketidakadilan dalam hidup masyarakat, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, sekolah, perkuliahan, atau apapun. Tetaplah berpegang pada firman Tuhan Yesus, karena jika kita dapat bertahan, kita akan memperoleh hidup bersama Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu untuk tabah menghadapi setiap tantangan hidup dan menghadirkan damai kepada semua orang dalam hidup kemasyarakatan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.